tidak perlu beli asuransi apabila Number 1. kamu adalah Superman. Teng. Apabila teman-teman adalah Superman, maka teman-teman tidak perlu lagi masuk asuransi. Why? Karena teman-teman sudah kebal dari sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Hampir seluruh resiko kehidupan teman-teman sudah kebal, ya. Tapi teman-teman, movie fact, kalau teman-teman pernah lihat, ya, cerita Superman dari awal movie-nya sampai movie Justice League, pernah nggak lihat Superman meninggal? Pernah ya? Pernah lihat Superman dibangkitkan? Pernah juga ya. Nah, justru itulah dari sana kita ambil kesimpulan. Even the mightiest and the strongest man in the world based on DC Universe saja bisa meninggal. Bayangkan kalau kita seperti apa. And number 2, Kamu itu adalah Sultan. money. This is not love, but this is money. Oke, jadi kalau misalnya kamu itu adalah Sultan, kamu itu nggak usah beli lagi asuransi. Why? Ya, karena mungkin 100 juta itu nilainya itu sama dengan 10.000. Ya. Jadi ya 1 miliar mungkin hanya 10 juta ya sama dia ya. Jadi bayangkan kalau misalnya tagihan rumah sakit itu cuma 1M, 2M, 10M, bagi dia itu kecil lah. Ya, karena keluarga Sultan itu memang benar-benar hartanya itu udah susah habis sampai 7 keturunan, teman-teman. Ya, jadi even bisa saja keluarga Sultan itu duitnya lebih banyak daripada perusahaan asuransi, bisa saja. Ya, jadi orang-orang kayak gini tidak perlu lagi masuk asuransi. Kalau kamu Gimana? Oke, number 3 adalah kalau kamu adalah seorang Bang Jago. Awas Bang Jago. Yang lagi kekinian sekarang itu, teman-teman gak perlu lagi masuk asuransi. Kenapa? Karena apabila kamu adalah Bang Jago, berarti teman-teman jago dalam menyelesaikan semua masalah yang akan dihadapi oleh hidup ini, ya. Which is sebenarnya ya kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan diri kita sendiri, dan hidup kita itu tidak mungkin semuanya perfect. Benar ya teman-teman ya. Pasti ada yang loss, pasti ada yang win. Nah, justru itu supaya lossnya itu tidak banyak, kita butuh asuransi. Tapi apabila teman-teman itu adalah Bang Jago yang bisa menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan siapapun, tidak perlu masuk asuransi. Karena kamu adalah solusi dalam hidupmu sendiri. Tapi berat loh ya, ingat ya, jadi Bang Jago itu berat. Oke, number 4. Kamu itu bagaikan Sherlock Holmes. Apa itu? Seseorang yang bisa melihat masa depan. Wah, dia ibarat kalau kayak filmnya, ya, dia bisa meneliti persis dan secara presisi bagaimana hal ini terjadi dan akan terjadi. Jadi dia bisa menanggulanginya. Ya, jadi seperti resiko kehidupan, dia bisa tahu kapan dia kena, kapan dia tidak kebal, oke, dan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi resiko kehidupan tersebut berapa dan berapa. Maka orang seperti ini tidak perlu masuk asuransi, karena beliau sudah lebih hebat daripada manusia biasa. Pertanyaannya, apakah kamu Sherlock Holmes berikutnya? BTW, tapi banyak yang bilang tuh, Gimana tuh? asuransi itu bohong. Asuransi itu gak ada gunanya. Kok bisa begitu ya? Aku tambahin lagi. Masuk asuransi itu gak guna. Gak bisa klaim soalnya. Iya. Asuransi pembohong kan? Iya. Ya kan? Terus ketemu agennya gak tanggung jawab. Asuransi iming-iming. Iming-iming. Asuransi iming-iming investasi. Iya. Berarti investasinya bodong. Berarti gak jelas. Iya.
Itu udah sering sih teman-teman. Saking bosennya saya ketemu, ya, saya sampai hafal semua di sini. Tetapi teman-teman, nggak semuanya seperti itu, ya. The fact bahwasanya asuransi itu adalah suatu badan yang sangat berguna, di mana asuransi itu bisa membantu kita di masa kita lagi membutuhkan. Apabila ya di jalan yang benar. Oke, kenapa saya bilang di jalan yang benar? Kenapa bisa keluar juga statement-statement yang seperti yang tadi kita sebut? Itu semua karena 5 ini saja. Oke, jalan yang benar dan kenapa bisa keluar statement yang tadi. Oke, nah kalau kita mau masuk ke jalan yang benar, harus hindari ini teman-teman. Oke, 1, agent bodoh-bodoh jual, ya, agent mis-selling istilahnya. Gak tahu produk, sembarangan ngomong, ya, sembarangan jamin, ujung-ujungnya tidak sesuai ekspektasi. Yang rugi adalah nasabah dan juga nama baik si agent, ya. Justru itu makanya setiap perusahaan itu mengharuskan sekali dan leadernya itu untuk training, coaching one on one supaya partnernya ini tidak melakukan mis-selling. Kecuali memang secara individu memang dasarnya suka mis-selling. Nah, memang dasarnya pribadi agent inilah yang harus disalahkan. Ya. Kedua, agent nakal. Wow, bukan nakal, jangan sembarang mikir, ya, jangan sembarangan mikir. Ini di YouTube saya, ya. Nah, nakal yang di sini kembali ke laptop adalah nakal yang merugikan orang lain, oke? Di mana mereka sudah ada penyakit, maksudnya nasabahnya sudah ada penyakit dikarenakan si agennya ini mau kejar target, kejar komisi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tidak ditulis pengajuannya, tidak ditulis ada penyakit di pengajuan asuransi tersebut. Ujung-ujungnya tidak ditemukan yang namanya tulisan tentang penyakit itu, pas klaim tidak bisa klaim. Kenapa? Karena ditemukan ada ketidak utmost goodwill dari nasabah dan bisa saja si agent. Nah, jadi kenapa ada orang yang bertanya lagi, kenapa nggak dari awal perusahaan asuransi medis dulu setiap nasabahnya baru diterima? Sebenarnya pertanyaan itu cukup simpel, ya. Perusahaan asuransi punya yang namanya utmost goodwill, di mana traits ini dipakai oleh setiap perusahaan asuransi untuk membuktikan bahwasanya nasabah ini juga bisa dipercaya, ya. Utmost goodwill itu seperti kayak saya sama Vini misalnya, saya percaya dia, dia percaya saya. Jadi seperti nasabah dengan perusahaan juga seperti itu. Sebagai penanggung, saya percaya dengan kamu, kamu juga harus percaya kepada saya. Dan itu semuanya dikeluarkan dalam bentuk polis asuransi. Itu dia utmost goodwill. Jadi nasabah juga harus jujur apa adanya supaya pas masuk enak, keluar juga enak. Istilah keluarnya adalah klaimnya, ya. Itu dia. Nah, lalu ketiga, nasabah nakal. Kebalikan dari yang tadi, udah ada penyakit nggak bilang. Ini juga tergolong ketidak utmost goodwillan, ya. Nah, keempat adalah nasabah tidak rajin bayar premi, ya. Dikarenakan bisa saja bisa masuk ke segmen selanjutnya, ya. Hanya kasih muka. Oke, bisa saja dia lupa, ujungnya polis lapse. Ketika genting, nggak bisa dipakai karena polisnya lapse, ya. Harus pemulihan lagi. Oke, yang terakhir adalah yang tadi saya bilang, nasabah cuma kasih muka, malu. Ini mungkin keluarga yang ngajak, mungkin teman dekat yang ngajak, nggak masuk juga istilahnya malu, ya. Ya udahlah, masuklah. 500.000 pun nggak sampai mana, 1 juta pun nggak sampai mana. Oke. Nah, ada juga yang ketemu terus sama si agent ini masuk ke toko saya, ya kan, setiap hari ngajak terus. Ya sudahlah, for peace of mind, saya masuk saja deh daripada ketemu dia melulu. Nah, ada juga yang seperti itu, tanpa memperhatikan jenis produk yang dia masuk, tipe apa, rider apa, dan lain-lain di dalam polis yang dia beli. Itu dia. Jadi inilah yang membuat miskomunikasi, miseducation, kurang edukasi. Itu dia teman-teman, ya. Inilah hal-hal yang bisa membuat statement-statement tadi itu bisa terjadi.
Dan kita harus hindari 5 ini supaya kita berada di jalan yang benar. Ya. Kenapa tadi bilang investasi itu iming-iming, ya kan? Ya karena memang di sini bukan tempatnya untuk investasi. Di sini tempatnya itu untuk proteksi, teman-teman. Yes. Kalau mau investasi banyak banget sarana-sarana di tempat lain, dimulai dari saham, reksadana, rumah, itu semua itu bisa dijadikan investasi gitu loh. Nah, tapi kalau ngomong tentang proteksi, investasi itu number 2. Tapi bukan berarti tidak penting, makanya saya taruh dia di number 2. Proteksi number 1, ya. Karena investasi juga harus bagus. Kalau nggak balance, nggak bagus, ujung-ujungnya proteksi kita nggak akan kita dapatkan kalau kita mau klaim. Kenapa? Karena polisinya sudah lapse. Karena uang yang di dalam tidak cukup. Saham itu kan naik turun. Apalagi yang kita beli sekarang kan mostly unit link, ya. Nah, naik turun otomatis investasi kita juga tentatif. Ketemu saham turun dan biaya asuransi berat pas tahun itu, ujung-ujungnya polis akan lapse. Dan paling nanti konsultannya akan bilang, oh kamu boleh upgrade dong ke yang ini, ke yang itu. Padahal enggak, itu adalah top up. Dia tahu uangnya udah nggak cukup, makanya suruh kamu upgrade. Sebenarnya enggak, itu sebenarnya top up. Jadi kita harus tahu side effect dari kita masuk asuransi. Jangan cuma dikarenakan proteksinya gede, preminya murah, ya. Tapi ridernya juga setengah-setengah. Tapi yang penting ada. Kita juga harus lihat side effect-nya juga. Kalau gue masuk yang seperti ini gimana ya? Nanti kalau setengah jalan, 3 tahun ketiga rupanya lapse gimana? Nah, jadi kita harus benar-benar detail, teman-teman. Jangan termakan oleh iming-iming, ya. Makanya kenapa banyak yang bilang agent sembarangan bilang miselling, ya. Karena itu juga jangan pernah termakan iming-iming. Dan bisa aja agent tidak tanggung jawab. Yaitu karena kita juga percaya dan masuk kepada orang atau konsultan yang tipenya itu belum full time atau full hard. Jadi kita harus masuk juga kepada konsultan yang memang sudah full hard dan full time. Oke, jadi pesan dari kami adalah belilah asuransi sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, karena kita nggak tahu resiko kehidupan itu kapan datang. Benar. Jadi ketika kita ada asuransi, kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Mulai dari asuransi jiwa, kecelakaan, penyakit kritis, cacat, hingga rumah sakit dan pensiun. And many more. Yes. Ya. Jadi masuk asuransi itu kalau ditanya bagus gak sih? Bagus. Ya. Nah, penting gak sih? Penting. Urgent gak? Urgent. Ya. Kalau mau ditanya itu semua, iya itu jawabannya teman-teman, ya. Ingat, kita nggak pernah tahu our future ahead of us seperti apa. Kita bukan Dr. Strange. Benar, kita tidak bisa melamar, ya. Kondisi kita tidak bisa meramal. Kita tidak bisa meramal kondisi kedepannya itu seperti apa. Even Avengers saja cuma bisa meramal satu kemungkinan untuk bisa menang melawan Thanos. Ya, nah bayangkan kalau kita sendiri itu seperti apa. Apalagi kalau kita tidak mempunyai superhuman strength seperti mereka. Kita hanya punya Tuhan yang Maha Esa. Ya, justru itu teman-teman. As a human kita kan makhluk sosial. Kita butuh orang lain, yaitu asuransi. Di mana mereka akan tolong kita dan memikul beban kehidupan ini bersama-sama. Ya, untuk siapa ujungnya? Untuk kita dan orang terdekat kita. Benar sekali. Nah. Dan juga jangan lupa untuk cari konsultan yang kita rasa nyaman, identitasnya jelas, otomatis terpercaya, ya, dan pastinya juga mempunyai attitude yang tepat di bisnis ini. So, I hope this video is useful for you guys. Ya, don't forget to subscribe, like, and comment pendapat teman-teman mengenai mungkin tambahan ciri-ciri orang yang tidak perlu asuransi. Okay, so this is Zane Nijinsky. And Vini Destiana. See you on the next video. Bye-bye.